Oke, teman-teman semua para penonton Cokro TV yang suka mengikuti diskusi-diskusi panjang di channel kita. Hari ini kita mau ngomongin soal Pilpres Amerika, soal kondisi sekarang kan media-media sudah melansir kemenangan Joe Biden dari Partai Demokrat terhadap Trump. Itu tentu saja hal yang akan mengubah banyak peta karena Amerika negara superpower, negara besar, pasti juga berdampak bukan cuma pada Amerika, juga pada kondisi perpolitikan dunia, mungkin juga kita sebagai bangsa Indonesia kena dampaknya. Nah, kita kehadiran satu tamu kita, seorang political scientist, Mas Rijal Malarangeng. Selamat malam, Mas Rijal. Selamat malam, Mas Ya, Eko. kita biasanya menyapanya Mas Eli. Saya juga didampingi sama Mas Ahmad Sahal ini. Mas Sahal yang nanti akan menampingi untuk bincang-bincang seru ini dengan Mas Celi. Halo Mas Eli. Selamat malam. Ya, selamat Yusuf malam. juga, Halo Mas Eko. Ya. Ya. Kita ini dipisahkan oleh waktu dan tempat. Ya, karena kondisinya masih COVID, jadi kita terus-menerus melakukan webinar. Mudah-mudahan nanti setelah vaksin keluar, ya kita bisa ngobrol-ngobrol langsung lagi. Nah, teman-teman, ini yang menarik bahwa banyak orang mendekat-dekatkan kondisi Pilpres Amerika kemarin dengan kondisi Pilpres Indonesia sebelumnya. Ada bahkan dulu kita di Pilpres ada isu soal kontainer surat suara, di Pilpres Amerika juga ada isu itu. Kemudian ada yang menggunakan politisasi agama, Amerika nggak kalah kuatnya menggunakan isu-isu agama untuk sebagian mendukung Trump dan lain-lain. Ini satu peristiwa menarik. Trump yang nggak mau ngaku kalah. Atau Trump yang nggak mau ngaku kalah meskipun sampai saat ini belum sujud syukur sih. Tapi itu deklarasi kemenangan, deklarasi kemenangan sebelumnya dan demo di KPU Amerika kan gitu. Itu mirip banget, seolah-olah fotokopi dari kasus Pilpres di Indonesia dibawa ke Amerika. Kita bersyukur karena ada juga yang mencontoh kita gitu. Teman-teman semua, dalam konteks ini kita penting untuk meminta pandangan Mas Celi ini, tentu saja dengan diumumkannya Biden sebagai pemenang Pilpres di Amerika, kira-kira perubahan-perubahan apa sih yang memungkinkan terjadi ketika sekarang pemerintahan beralih dari Republik ke Demokrat? Tentu saja pasti kan punya karakteristik pemerintahan sendiri. Mungkin Mas Celi bisa memberikan gambaran sama kita, nanti kita teruskan sambil tektokan sama Mas Sahal. Monggo Mas Celi, kasih gambaran umum kita. jadi terima kasih Mas Eko. Ini tadi contoh awalnya asik tuh. Jadi Amerika mulai ikut-ikut kita gitu ya. Dan apakah kita perlu bangga dengan itu, soal lain lah. Tapi itu kan itu lebih sebagai joke ya, lebih sebagai. Tapi ya kadang-kadang juga memang kalau dipikir-pikir loh, ini kok Amerika bisa sampai segitunya gitu. Kan ini sebagai, jangan lupa Amerika itu republik modern pertama dengan konstitusi tertulis pertama gitu. 200 tahun yang lalu 1776 kan, kemudian 14 tahun kemudian setelah merdeka mereka bikin konstitusi, dan dalam proses itu kan demokrasinya tidak sempurna tapi kan berkembang terus, semakin bagus. Setelah sekian 200 tahun lebih, kok tiba-tiba mau niru-niru negara berkembang gitu kan, pakai nolak-nolak segala, pakai. tapi barangkali itu gejala permukaan ya, artinya ini kan karena isunya panas, isunya tajam, dan dilalah kebetulan memang presidennya ini ini presiden Amerika yang paling ngawur lah sepanjang sejarah modern. Dan dalam sejarah Amerika 200 tahun lebih itu memang contoh perilaku presiden yang seperti ini nih amat sangat langka memang, amat sangat langka, dan banyak yang menyayangkan karena nanti kan kita bicara ada 3 hal di sini, bagaimana demokrasi Amerika sendiri, bagaimana Amerika dengan dunia, bagaimana Amerika dengan kita Indonesia. Nah, dari segi
contoh yang jelek yang diberikan oleh Trump itu kan bukan hanya berpengaruh pada Amerika, tapi juga ya kan berbagai negara lain di dunia juga akan melihat, oh kalau Amerika kayak gitu, ya the strong man around the world lah akan melihat celah-celah yang mungkin bisa dianggap legitimate dalam demokrasi. Tapi saya kira mudah-mudahan ini gejala temporer, gejala permukaan di dalam sistem Amerika sendiri dan masyarakatnya. Saya kira apa yang terjadi walaupun panas dan keras, saya kira justru demokrasi Amerika diuji lagi kan kalau untuk berkembang lebih bagus kan tidak ada yang selesai. Ini ujian dalam satu hal kita bisa melihat bahwa kalau bukan Amerika yang sudah matang demokrasinya, dengan konflik dan isu yang begitu tajam dengan seorang presiden yang rada ngawur, itu mereka bisa perang sipil, mereka bisa pukul-pukulan, tembak-tembakan, itu pecah tuh bisa. Tetapi kan justru karena mereka sudah matang, mereka sudah terlembaga, yang kita lihat dalam beberapa hari atau beberapa minggu terakhir yang begitu panas, itu kan sebenarnya permukaannya saja. Pada tingkat dan saya percaya kok begitu nanti pengadilan dan KPU lokal di negara bagian memutuskan dengan fix siapa pemenangnya, ini kan Biden kemarin mengikuti tradisi Amerika diumumkan oleh TV stations, kan diumumkan oleh berbagai macam lembaga non pemerintahan. Tetapi begitu lembaga pemerintahannya, baik negara bagian yang pimpin KPU masing-masing, maupun kalau dibawa ke pengadilan begitu diputuskan, saya kira sebagian besar dan termasuk barangkali Trump akan mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan lain selain menerimanya, dan kemudian pemerintah baru akan dilantik pada tanggal 20 Januari dan pemerintah Amerika akan normal lagi dalam pengertian dalam tanda kutip. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi dalam pemilu ini, esensinya adalah Trumpnya ditolak, digantikan oleh Biden, tetapi tidak berarti bahwa Partai Republikan ditolak. Justru dalam pemilu di parlemennya, Kongres dan Senat, kalau untuk Kongres, justru Partai Republikannya meningkat. Jadi kalau nggak salah 4-5 kursi, sehingga walaupun Partai Demokratnya masih mayoritas di House of Representatives, ini DPR-nya mereka, Senat itu kan upper house. Kayak DPD kita, tapi DPD kita kan nggak punya kewenangan. Kalau DPD mereka, yaitu Senat itu, dia punya kewenangan dalam menyetujui menteri, menyetujui pejabat tinggi, kemudian menyetujui misalnya hakim agung, itu kan punya kewenangan yang bagus. Apalagi kebijakan luar negeri juga banyak Senat yang akan berpengaruh. Nah, jadi yang terjadi adalah masyarakat Amerika menolak Trump, artinya secara mayoritas kan, walaupun mengejutkan juga bahwa Trump ternyata tidak kalah jauh sebagaimana yang diduga semula, tetapi kalah tipis terutama di beberapa negara bagian. Ada beberapa yang meningkat, yaitu misalnya kaum Hispanik di Florida, bertahan di Texas, tetapi dalam demokrasi kan nggak ada namanya menang tipis atau kalah tipis. Begitu dia menang tipis pun Biden menjadi presiden yang sah dengan hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan presiden yang menang besar. Nah, itu satu. Kemudian di Kongresnya, di parlemennya ini tetap Demokrat yang majority, tetapi Partai Republikannya semakin menguat, dan untuk sementara di Senatnya itu berimbang. Kalau sekarang itu kalau nggak salah angkanya 49-49, masih akan ada run off di Georgia, artinya karena masing-masing negara bagian ini kan punya aturan sendiri. Kalau di Georgia kalau kurang dari sekian persen run off, artinya pemilu ulang bulan Januari. Nah, kalau itu kemungkinan besar dimenangkan oleh Republikan, maka di Senat itu Partai Republikan yang akan majority. Sehingga Mitch McConnell yang sekarang menjadi ketua Senatnya itu akan tetap menjadi ketua Senat. Nah, artinya apa? Masyarakat Amerika ini yang memilih pemerintahan yang terbagi. Divided government, Presiden dan Kongresnya adalah Demokrat, walaupun Republikan menguat, dan Senatnya akan Republikan. Jadi yang terjadi sebenarnya politik normal. Kan
dari waktu ke waktu dan hampir sepanjang masa, kecuali beberapa masa aja, Presiden, Senat, dan House of Representatives itu memang beda-beda yang menang, kecuali dalam satu masa-masa tertentu yang sangat amat kuat citra atau personalitas presidennya. Jadi Biden akan menjadi presiden yang normal dengan hubungan antara eksekutif dan legislatif, yaitu Kongres, yang juga akan normal. Nah, jadi tidak ada krisis pemerintahan dalam hal ini. Kan ini yang orang salah mengerti, bahwa the nature of the US government itu tidak ada transformasi apapun yang mendasar, dalam pengertian bahwa ya tugas Biden lah untuk meyakinkan Kongres maupun Senat kalau dia punya inisiatif untuk membujuk mereka. Nah, bahkan ada satu blessing, ada satu bagusnya kalau kita lihat demokrasi Amerikanya. Kemarin itu partisipasi meningkat luar biasa. Baru pertama kalinya nih yang kalah pun dipilih oleh 70 juta orang, yaitu Trump, yang menang oleh 74 juta orang. Jadi tingkat partisipasi di Amerika luar biasa. Artinya ada gairah terhadap isu-isu yang menyentuh publik. Nah, tugas Biden dengan divided government adalah membuat tenda besar kaum moderat, baik di Republikan maupun di kaum Demokrat, untuk bisa kerjasama. Jadi dia nggak bisa mengikuti begitu saja kaum radikal di Partai Demokrat, itu yang agak kiri luar tuh, karena tidak mungkin. Sehingga bisa kita ramalkan bahwa dalam 4 tahun ke depan di masa Biden, yang terjadi adalah sebuah upaya untuk memoderasi perbedaan dan menggolkan kebijakan-kebijakan yang menjadi keluarga besar kebijakan garis tengah yang moderat. Nah, ini kira-kira yang bisa kita lihat ke depannya. Mudah-mudahan Biden itu bisa melakukan, karena Biden ini kan bukan orang baru. Dia sudah 40-an tahun tuh di Kongres, di Senat Amerika gitu, dan selama ini citranya adalah citra orang moderat, citra orang yang bipartisan, orang yang gampang merangkul kaum Republikan. Banyak temennya dalam karirnya itu yang berjasa buat dia itu dari lingkungan kaum Republikan. Jadi barangkali untuk sementara catatan kita kepada demokrasi Amerika, kita ucapkan selamat, bagus. Mereka bisa tetap bertahan sebagai sebuah sistem demokrasi walau menghadapi isu yang begitu tajam dengan presiden yang ngawur. Ini penting nih, dengan presiden yang ngawur mereka survive. Anda lihat kan mereka ngantri berjam-jam untuk nyoblos. Sebenarnya relatif tidak ada keributan. Kalau ada di TV 1, 2, 100 orang, tapi kan tidak, KPU-nya nggak dibakar, Bawaslu-nya nggak ada yang bakar Bawaslu di sana kan. Ya, ungkapan-ungkapan kekecewaan, antusiasme muncul, dan karena di Amerika itu pemilikan senjata bebas, ada pula yang orang bawa senjata datang untuk di depan KPU. Tapi kan itu tidak mencerminkan bahwa krisis demokrasi Amerika menurut saya. Ini partisipasi yang intens dan emosional. Jadi kengawuran Trump itu juga bermanfaat untuk menarik sebanyak-banyaknya partisipasi demokrasi ya, Mas Jelly ya. Justru karena presidennya agak ngawur gitu, justru pada akhirnya kan orang jadi tertarik karena isunya jadi panas. Ya, salah satunya, tapi kan memang zamannya ini kan, lihat aja, jadi ada pandemi yang sudah 8 bulan, orang di rumah berbulan-bulan, terus tiba-tiba pemilu, dalam pandemi ada isu rasial, kerusuhan rasial. Sebelum pandemi kan Trump mau di-impeach, itu aja sudah membuat orang kiri kanan sudah emosional kan, terbagi kan, mau diluluskan oleh Kongres tetapi ditolak oleh Senat kan, oleh House of Representatives tapi ditolak oleh Senat. Jadi memang isu-isunya di luar Trump, di luar pribadi Trump, isu-isu yang muncul, situasi yang muncul membuat orang jittery, membuat orang resah, membuat orang gelisah, dan karena itu semakin ada dianggap persoalan besar, semakin orang berpartisipasi kan.
umumnya tingkat partisipasi di Amerika itu kalau kita nyoblosnya itu kurang lebih 45 sampai 48%. Kalau ada tokoh menarik kayak Obama kemarin 2008 itu mungkin 60%. Tapi sekarang itu mendekati 70%. Jadi ada situasi yang membuat orang berpartisipasi, tetapi juga karena presidennya memang membuat orang gatal pengen, yang nggak suka pengen mukulin, yang suka pengen kultus individu gitu loh. Jadi pertemuan berbagai arus sejarah yang penting. Nah, kata sebenarnya Trump hampir menang, kata si David Axelrod, yang Trump itu kalah oleh Trump sendiri. Oke. Itu penting tuh. Donald Trump was beaten by Donald Trump himself. Kalau dia tidak terlalu kontroversial dan Republikan sebagai kekuatan partai itu kan menang dalam pengertian kursinya makin banyak nih di DPR mereka. Itu sendiri kalau Donald Trump-nya bisa lebih sedikit merangkul, lebih tidak kontroversial, bisa-bisa Pennsylvania atau Wisconsin atau Michigan yang menentukan kemarin, orang putih yang terdidik dan orang putih yang sedikit lebih di tengah bisa ke Trump sebagian. Dan bedanya kan tipis banget kalau kita lihat di Wisconsin misalnya, kurang dari 1%. Nah, tapi karena dia terlalu kontroversial dan terakhir-terakhir agak terlalu ngawur, jadi dia kalah. Tetapi kekuatan Republikannya lebih besar gitu. Nah, ini pelajaran juga bagi setiap kaum otoriter gitu yang kayak gaya-gaya Trump. Itu mereka dapat tepuk tangan dari pendukungnya tapi tidak dapat kursi. Jadi demokrasi Amerika deh, bagusnya. Nah itu kengawuran Trump itu kan bukan sekedar nyentrik atau lucu atau gimana, tapi kan destruktif. Nah masalahnya adalah bahwa Trump yang ngawur seperti itu kan dipilih oleh begitu banyak orang di Amerika, dan kamu bilang hampir menang tadi. Trump ini fenomena yang anomali, kenyelenehan dari Amerika, atau justru wajah lain dari masyarakat Amerika, cerminan masyarakat Amerika yang kita nggak tahu gitu, Cel. Terus kaitannya juga dengan fenomena Trump ini, gimana menjelaskannya kaitannya dengan orang bicara mengenai populisme, mengenai menguatnya politik identitas ya, dan fenomena yang terjadi di tempat lain ya, di Brasil, ada Brexit, di India, populisme yang juga ngetren. Nah ini Trump kan nggak berdiri sendiri gitu. Jadi sebelum kita membahas soal yang ke depan ya, soal Biden dan Harris, apa yang bisa menjelaskan pengawuran ini, Cel? Dari sudut pandang apa ini menceritakan apa tentang Amerika gitu. Dan jangan lupa Republik kok begitu aja mau gitu loh. Betul-betul hanya pragmatis saja gitu loh, memanfaatkan popularitas Trump gitu. Kenapa nggak ada penolakan keras dari Partai Republik dan seterusnya? Gimana, Jel? Ya itu pertanyaan besar ya, akan ada ratusan buku nanti dalam tahun-tahun mendatang yang mencoba menjelaskan itu. Jadi bukan hanya fenomena Amerika kan, munculnya orang kuat dalam satu sistem demokrasi di Eropa Timur di mana gitu yang menjadi illiberal gitu. Itu fenomena 10 tahun terakhir, dan barangkali akan kita lihat kenapa semangat anti-establishment, anti kemapanan, anti kaum profesional, anti ilmu segala macam kok di dunia sekarang kok cenderung menguat. Apakah dia gejala permanen atau gejala temporer, itu pertanyaan besar dan bagus. Mungkin ada hubungannya dengan berbagai macam hal, dengan globalisasi, dengan media sosial yang memberi suara kepada kaum ekstrim kan. Di media sosial kan akan cenderung amplifikasi of the extremes gitu. Jadi medianya seperti itu kan munculnya juga ya kayak gitu. Nah, khusus buat Amerika satu hal memang selalu dalam Partai Republikan atau Partai Demokrat kan ada ekstremitas ya di kedua belah pihak. Kalau Republikan ini kan dasarnya itu dia tenda besar yang tidak seragam, tetapi elemennya itu yang paling kuat itu adalah misalnya pengusaha-pengusaha kecil atau orang-orang yang independen di kota-kota yang cenderung menengah dan kecil.
Jadi itu, dan karena itu mereka juga lebih dekat ke gereja, lebih banyak kegiatan keagamaan, lebih tingkat partisipasinya lebih tinggi. Mereka tidak begitu suka dengan negara, dengan Washington, karena mereka by nature itu orang-orang yang independen di berbagai kota yang menengah dan kecil. Nah, itu basis Republikan. Memang ada Wall Street, jadi orang yang kaya sekalian, korporat besar itu juga karena suka pada pasar bebas, pada pajak yang sedikit, itu juga begitu. Jadi secara koalisi tenda besar, Republikan itu keunikannya di situ. Kuat semangat kemandiriannya, ketidaktergantungan pada pemerintah, kuat hubungan dengan gereja dan agama, tetapi juga ada bagian yang sangat terdidik dengan usaha-usaha yang sangat besar, yang suka pada kebebasan pemerintahan yang kecil. Nah ini kan Republikan yang menang kemarin adalah itu. Nah pertanyaan adalah, partai ini yang dulu ada Ronald Reagan, dulu Lincoln, kok bisa muncul orang sengawur Trump? Nah, ini kalau saya bisa jawab, saya dapat hadiah Nobel tuh dalam ilmu politik. Dalam sejarah ada yang kebetulan, ada yang kalau secara ide kan dasar filosofi Partai Republikan adalah kombinasi antara gagasan liberal klasik, bukan liberal progresif ala Partai Demokrat, liberal klasik, ide-ide kaum Protestan awal yang Calvinis, yang apa gitu, dan dibingkai oleh paham konservatif. Nah, kalau kita lihat Donald Trump jelas bukan mewakili cara berpikir besar ini. Pertama-tama dia pasti nggak ngerti apa konservatisme itu, pasti nggak pernah. Dan memang Donald Trump bukan anggota Partai Republikan sebenarnya. Dia masuk pada saat mau konvensi kemarin, dia malah beberapa kali menyumbang. Waktu Bill Clinton, kalau nggak salah dia ikut sebagai penyumbang tuh Partai Demokrat. Jadi memang orang Amerika sendiri pun kaum konservatif yang intelektual itu seperti George Will sampai keluar dari koalisi Partai Republikan. Dia nggak mengerti kok bisa partai saya mendukung orang sengawur ini, ya kan? Nah ini yang kira-kira terjadi pada Amerika. Tapi kan bagi saya dia mungkin karena 2016 kan banyak tuh kandidat waktu itu, tapi Trump bisa menang karena dia bisa mengalahkan berbagai kandidat yang nggak begitu bagus di dalam koalisi Partai Republikan. Begitu dia ternyata base Partai Republikan mendukung Trump pada primary, dia sudah jadi pimpinan Partai Republikan, dan politisi kan umumnya pragmatis tuh, pengen ikut gelombang besarnya. Nah sekarang pertanyaan terpentingnya adalah dengan kekalahan Trump, apakah Trumpism masih menguasai Partai Republikan? Nah itu yang jadi pertanyaan besar untuk kaum Republikan sekarang. Trumpism after Trump, will that be possible? Ini Cel, tentang sekarang kita bicara tentang Biden dan Harris lah ya. Okay. Jadi dengan warisan yang ditinggalkan oleh Trump yang sekarang ini, kira-kira tantangan demokrasi yang akan dialami oleh Biden dan Harris itu seperti apa? Karena kita tahu tadi Celi bilang bahwa misalnya ada polarisasi ya yang masih kuat, kemudian jangan juga Supreme Court sekarang ini kan komposisinya 6-3, 6 kan lebih dekat dengan kubunya Trump gitu. Terus kemudian belum lagi COVID. Ya. COVID ini kan problem juga. Terus kemudian soal yang tadi disebut misalnya kalangan Demokrat yang progresif ya, yang kiri kayak Cortez, ya kan. Terus kemudian Sanders itu kan juga punya agenda sendiri gitu, Cel. Nah, apa yang akan dilakukan atau apa yang dihadapi oleh si Biden dan Harris dengan situasi seperti itu, kira-kira apa yang akan mereka lakukan, Jan? Ya, mereka akan berusaha membangun. Jadi polarisasi itu bukan hal yang
buat demokrasi itu biasa dan itu malah dalam beberapa hal kan bagus. Dalam situasi terpolarisasi tajam, misalnya tahun 60-an ada Lyndon B. Johnson, ada perang Vietnam, ada pembunuhan Kennedy, pembunuhan Martin Luther King, malah lebih kekacauannya kan lebih dibanding yang sekarang tahun 60-an, akhir tahun 60-an. Tapi mereka bisa menelurkan Civil Rights Act, mereka bisa menelurkan Voting Rights Act, mereka bisa, Lyndon Johnson bisa menelurkan The Great Society yang sekarang menjadi warisan yang penting yang puluhan tahun sudah. Jadi kalau politisinya pinter, memang dia harus membangun koalisi di tengah. Jadi kaum moderat di Republikan, kaum moderat di Partai Demokrat. Dia harus bisa mengisolasi kaum yang ekstrim. Nah kalau soal di Supreme Court-nya itu nggak ada soal karena yang terpilih itu mereka umumnya konservatif, bukan Trumpist. Hampir susah mencari Trumpist di kalangan. Karena itu kan biasanya juris yang sudah senior dan terkenal. Malah yang paling terkenal kan yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu itu Antonin Scalia. Itu konservatif, tetapi argumennya kan bagus banget. Ini bukan Trump. Walaupun Trump menunjuk 2 apa 3, kan tidak berarti mereka membawa ide-ide Trump. Mereka membawa ide-ide konservatif dan itu biasa aja dan bukan sesuatu kelemahan demokrasi. Justru kita lihat bagaimana. Dan sebagai informasi, konservatif di sini pengertiannya bukan konservatif agama ya. Bukan. Konservatif dalam filosofi. Konservatif republik. Iya, tidak semua orang konservatif kan dekat dengan gereja. Konservatisme itu kan terhadap perubahan mereka selalu berkata bahwa hargai tradisi. Jangan semua dibolak-balik dalam 1-2 tahun, tetapi ada unsur-unsur tradisi yang masih layak untuk dipertahankan dan diteruskan, karena dia menjadi warisan yang positif. Itu konservatisme. Ada yang agama, ada yang non-agama. Jadi nggak ada hubungan dengan itu. Mas Celi, kalau dilihat kemenangan Amerika ini dalam konteks ini kan, apakah kalau kita bicara lanjut ya, kata-kata tadi di Amerika sebetulnya ini adalah sebuah problem demokrasi yang biasa kan, nanti seperti yang Mas Celi ramalkan, Trump juga akan terima kalau institusi resmi sudah menyatakan kemenangan Biden gitu. Semuanya jalan normal saja. Tapi kan tentu saja kebijakan-kebijakan Trump yang sebelumnya itu kan seolah-olah membuat Amerika atau katakanlah posisi Amerika, cara pandang Amerika itu berubah 180 derajat gitu loh. Kebijakan perdagangannya sangat berubah, kebijakan politiknya juga sangat berubah. Nah, bagi masyarakat Amerika dengan kebijakan presiden yang berubah-ubah total seperti ini gimana pengaruh dan dampaknya, Mas? Benar, sebenarnya itu yang penting. Sekarang kita bicara bagaimana Amerika ke dunia kan. Sebenarnya untuk dunia biasanya presiden di kaum Republikan yang paling pro market, paling pro globalisasi, paling menguntungkan negara seperti Indonesia dan Cina. Biasanya ini tiba-tiba lahir Trump, memang semua orang terkejut dalam pengertian itu bahwa kok bisa malah orang yang mestinya pro pada globalisasi, pro pada perdagangan bebas kok malah memakai isu proteksionisme sebagai alat perjuangannya bagi Amerika di dunia luar. Jangan lupa yang melahirkan sistem perdagangan modern kan Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Mereka membuat tata dunia baru yang menjadi cikal bakal lahirnya sistem Global International Order yang menguntungkan Cina, Indonesia, Jepang, Korea, dan hampir semua negara yang tumbuh cepat dalam 30 tahun terakhir dengan institusi seperti IMF, seperti Bank Dunia, itu Amerika. Sisi lain dari Amerika yang memang pengen dunia itu lebih demokratis dan lebih bebas dalam berdagang. Nah itu payung besarnya kenapa Amerika sebagai hegemon, baik dengan Uni Soviet maupun hegemon sendiri, itu menjadi sebuah faktor yang positif, konstruktif, dan unik dalam sejarah. Nah, dengan kemenangan Biden, apakah kebijakan Trump dalam unsur dengan hubungannya dengan dunia ini bisa berubah ya? Pasti bisa dan kalau dia sebagai presiden di dalam negeri tangannya terikat. Yang tadi ada Senat, ada
ada House of Representatives, ya, terikat dia. Tetapi untuk luar negeri, ruang gerak seorang presiden Amerika itu jauh lebih bebas. Jadi dia bisa dengan gampang, kemarin kan misalnya Trump menolak Trans-Pacific Partnership, Trump menolak keluar dari Paris Accord. Dengan gampang Biden mengembalikan lagi bahwa Amerika berpartisipasi dalam koalisi dunia, konferensi dunia untuk climate change. NATO kemudian dia rawat lagi aliansinya. Jadi ini yang paling cepat akan berubah saya kira kalau saya lihat, karena Biden kan orangnya sangat pro pada dunia, artinya terbuka, dia punya pengalaman banyak sebagai senator yang di Komite Luar Negeri di Amerika. Jadi itu yang saya bilang bahwa sebenarnya bisa jadi Trump ini 4 tahun gejala yang bisa ada aspeknya yang permanen, tetapi banyak yang temporer dan melekat pada Trump sebagai personality. Nah, saya kira untuk kebijakan luar negeri, saya kira Biden akan melangkah secara sangat berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh Trump. Nah, itu bagus untuk dunia. Nah, juga dalam hal bagaimana dunia luar melihat demokrasi Amerika. Kalau selama ini kan Trump perhatiannya itu kepada Putin, kepada Kim Jong Un, kepada Korea Utara. Oh, ini dia suka pada strongman gitu. Jadi itu memberi angin kepada kaum pimpinan liberal demokrasis lah kalau kita mau pakai term yang baru ini. Nah, dengan Joe Biden saya kira agak sedikit berbeda itu, walaupun tidak langsung bisa berbeda, tetapi suasananya sudah lain sama sekali. Nah, yang jelas Biden itu politisi normal. Yang kita butuhkan sekarang di dunia ini adalah pimpinan Amerika yang normal. Itu yang penting. Nah, sekarang kita dapat politisi normal. Kalau Trump memang nggak normal, orang Amerika sendiri bilang ini not a very normal person. Tetapi karena Republikan punya kekuatan yang kuat, ya mereka kan harus menang, harus bertarung gitu, nggak bisa mengganti presiden tengah jalan kan. Jadi untuk sebagian barangkali 80% kan ya Trump punya hardcore supporters lah. Di semua negara kan kegilaan-kegilaan selalu ada. Tetapi bagusnya demokrasi adalah, dan demokrasi Amerika membuktikan ini, bahwa kalau dia sudah matang, abnormality atau people on the fringes, 20-30% orang yang memang ngawur, yang terlalu memaksakan kehendak, terlalu ini, itu hanya dapat tepuk tangan, tapi tidak kursi kekuasaan. Demokrasi Amerika membuktikan itu. Dia dapat tepuk tangan, dapat kultus individu. Trump tapi tidak mendapat kekuasaan yang berlanjut. Nah itu ya di kita kan juga begitu kan. Ada di semua negara kan ada kayak gitu. Ada kelompok-kelompok kelas yang memang di kiri dan kanan itu mau memaksakan kehendak, mau ini, mau itu. Tapi demokrasi yang matang membuat kelompok tengahnya yang terpilih. Nah ini buat dunia kan bagus sekali. Demokrasi berbagai kaum demokrat di berbagai dunia kan melihat bahwa oke, kalau saya mau menang pemilu, caranya harus berebut kursi tengah yang luas, baik di kiri maupun kanan. Kalau saya menjadi terlalu radikal, terlalu aneh, ya tepuk tangannya dapat, kultus individu dapat, tapi bukan kursi kekuasaan. Jadi asumsinya dengan kemenangan Biden ini maka dimungkinkan politik identitas yang belakangan sempat menguat akan terkoreksi gitu, Mas Celi ya, kira-kira seluruh dunia gitu. Harapannya begitu. Harapannya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Jadi salah satu hal yang kita perlukan dari Amerika kan dia selalu menjadi beacon, menjadi contoh. Suka apa nggak suka, dia negara terkuat, terkaya. Anak-anak kita kalau pinter kan, kita punya tabungan yang memadai kan. Mostly kalau kita pengen sekolah di Amerika, kita melihat. Jadi kalau contohnya beaconnya ini kan memang wajar, mereka paling kaya, paling besar ekonominya, paling lama demokrasinya. Kalau contohnya bagus, pimpinannya bagus kayak Obama kan, orang terinspirasi dengan Obama. Kan belum tentu dia membuat politik identitas hilang, tapi at least dari segi inspirasi dan ideal ada tempat kita untuk melihat dan untuk membandingkan. Nah itulah pentingnya
Presiden Amerika yang normal dan bagus untuk dunia kan. Jadi kalau kemarin kan Viktor Orban sama Putin senang banget tuh. Wah, nggak ada bedanya Rusia sama Amerika gitu. Kita oligarki, mereka juga kayak gitu aja. Oh, lihat aja Trump. Nah, itu kan jadi nggak bagus buat demokrasi di seluruh dunia. Nah, tapi Cel, kalau kaitannya dengan dunia ya, kan dunia selalu melihat Amerika sebagai model demokrasinya. Bahkan kita, ini agak teoritis sedikit, The End of History, and the Last Man-nya Fukuyama kan bilang bahwa setelah tembok Berlin runtuh, komunisme tumbang, yang ada hanyalah demokrasi. Problemnya hanyalah implementasinya gitu, dan Amerika jadi model. Nah, sekarang ada kasus Trump dan kemudian Biden membikinnya terjungkal ya. Nah, pertanyaannya kemudian seberapa jauh posisi Amerika yang lama yang sebagai hegemon, superpower dan seterusnya, itu masih bisa dipertahankan atau dipulihkan lagi dengan adanya Biden dan Harris ini ya. Ketika geopolitiknya sudah berubah, Jal. Ada Cina yang semakin kuat, kemudian konstelasi geopolitik sudah berubah. Nah, cara lama yang dipakai oleh Amerika memposisikan sebagai hegemon, itu apa masih laku? Atau jangan-jangan justru cara Maverick ngawur kayak Trump itu yang mungkin sebagai siasat untuk mengatasi geopolitik yang sudah berubah ini, yang Amerika tidak lagi center of excellence bagi segalanya gitu. Ya, oke, nanti kita satu-satu, nanti kita bicarakan habis ini langsung bagaimana hubungan Amerika dengan Cina dan posisi dia sebagai hegemon. Tapi soal terakhir nih, soal demokrasinya ya. Pemimpin yang jelek, bad emperor atau bad leader selalu muncul di setiap masyarakat dari waktu ke waktu. Ada yang, ya kan, tidak ada masyarakat di mana pemimpin yang muncul bagus terus. Selalu ada yang jelek dari waktu ke waktu. Nah, bagusnya dengan demokrasi, dan demokrasi Amerika membuktikan sekali lagi bahwa munculnya 4 tahun nih pemimpin yang jelek bisa diturunkan dengan damai, diganti dengan damai. Tidak pakai kekerasan, tidak pakai tembak-tembakan, tidak pakai bakar-bakar Bawaslu. Digantikan dengan damai, di mana ada masyarakat yang tidak pernah muncul pemimpin yang jelek. Dari waktu ke waktu akan muncul pemimpin yang ngawur, yang jelek, yang membahayakan kemaslahatan dan kedamaian banyak orang. Tetapi Amerika dan demokrasi, kenapa kita perlu demokrasi? Karena kalau toh muncul bad emperor itu, dia sempat menang pemilu, kita punya kesempatan menurunkan dia tanpa harus perang sipil. Nah, ini yang terjadi. Biden menggantikan Trump, Republikan sebagai partai kan, ini partai bagus lah, pemikirnya bagus-bagus. Mereka dalam 4 tahun dipimpin oleh Trump ya itulah keunikan sejarah, tapi in the end pemilu yang demokratis, yang damai bisa menggantikan bad emperor dengan damai tanpa harus perang. Nah, itu the beauty of demokrasi, dan Amerika membuktikan bahwa itu memang, kalau tidak begitu bayangkan dengan polarisasi kayak gini, pimpinan kayak gitu, kalau bukan karena demokrasinya udah perang orang, udah perang. Betul kan? Ya. Oke, jadi soal demokrasi lewat. Nah, soal Amerika sebagai hegemon, ya, belum ada. Ini ada Roman Empire, ada Ottoman Empire, ada Islamic Empire, ada British Empire, ada Spanyol menjadi hegemon. Tetapi baru pertama ada hegemon, begitu habis mengalahkan musuh-musuhnya pada tahun 45, Jerman sama Jepang, bukannya dihukum, bukannya disisihkan, justru dibantu untuk berkembang lagi. Kan Jepang kemudian menjadi kaya lagi, menjadi demokratis, Jerman juga begitu. Selain itu, Amerika juga membuat sistem global dengan perdagangan terbuka. Muncullah Korea, muncullah Taiwan, menjadi dari negara miskin menjadi kaya. Banyak sekali negara termasuk Indonesia. Dan semua mereka pada saat menjadi kaya, termasuk Cina, pada saat Deng Xiaoping membuka ekonomi Cina, barang-barang mereka tumbuh karena ekspor. Ekspornya itu diterima oleh ekonomi Amerika dan diberikan preferensi. Oke? Sehingga mereka sempat terutama di awal-awal untuk tumbuh dengan cepat. Sekarang malah saking cepatnya Cina sudah
skala ekonominya dari segi GDP itu sama dengan Amerika, kalau tidak lebih besar, tergantung ukurannya. Juga porsi dalam ekspor misalnya, tahun 80-an kan Jepang menyaingi Amerika. Orang semua takut, Jepang is number one, Amerika becomes number two. Jepang agak stagnan, muncul Cina. Nah, semua ini mereka lahir dan mungkin lahir dari hegemoni yang, kalau kita pakai istilah konstruktifnya ya, sistem dunia yang dijaga oleh Amerika sebagai hegemon. Coba lihat di bawah Soviet. Di bawah Soviet kan juga hegemon. Negara-negara Eropa Timur kan satelitnya Soviet. Tetapi mereka semua sama dengan Soviet, hancur juga ekonominya, tidak pernah berkembang menjadi negara demokratis. Tetapi sistem hegemonik yang dipayungi oleh kekuatan Amerika menjadi modern, bertumbuh dengan cepat, dan sebagian besar Jepang menjadi demokratis, Korea Selatan menjadi demokratis, Taiwan juga menjadi demokratis, termasuk Indonesia menjadi demokratis. Nah, saya tidak bilang bahwa orang Cina, orang Indonesia, orang Taiwan, orang Jepang tidak berusaha jauh lebih besar upaya dan jasa kita ketimbang jasa Amerika terhadap kita. Tetapi kan kita bicara soal sistem dunia. Sistem dunia itu harus dikawal oleh kekuatan, bukan oleh nasihat, bukan oleh teori, tetapi oleh kekuatan real yang menjaga keamanan kawasan, yang menjaga lalu lintas perdagangan. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah Amerika seperti yang kamu bilang bahwa setelah hampir setengah abad menjadi hegemon, sekarang the rest, Cina, Jepang, segala macam sudah mulai menyaingi Amerika. Bahkan berbagai macam pasar yang semula didominasi Amerika, tidak lagi didominasi Amerika, malah didominasi oleh negara-negara yang dilindungi untuk berkembang. Pertanyaannya, apakah Amerika harus berubah karenanya? Bagaimana Amerika berubah? Trump dalam satu hal, orang yang tidak mau mengerti perubahan itu, tidak menerima perubahan itu, mau pengen kayak dulu lagi, tapi nggak mungkin. Itu kira-kira ya. Kalau sekarang, atau mungkin Trump malah nggak ngerti, cara berpikirnya kan agak berbeda. Kalau Trump itu kan cara berpikirnya nggak sampai ke sana saya kira. Tetapi intinya sekarang adalah Amerika harus menyesuaikan dengan, kalau kemarin disebut sebagai unipolarity, sekarang ya masih unipolar, karena Amerika belum tersaingi dari segi kekuatan real. Tetapi dari segi ekonomi, dari segi kemungkinan-kemungkinan untuk mengatasi berbagai persoalan besar seperti lingkungan dan kesehatan, dunia sudah menjadi multipolar. Amerika tidak mungkin menyelesaikan semua sendiri atau membiayai semua sendiri seperti dulu. Karena itu Amerika harus berkawan. Problem dengan Trump kemarin adalah kawan terdekatnya pun seperti Kanada yang jelas tetangganya itu juga dia musuhin dan dia maki-maki. Nah ini kan tidak ada strategic thinking di situ. Jadi bukan cuma terhadap Cina, Trump itu ngawur. Terhadap Kanada pun yang orang Kanada bingung ngapain kita juga dihajar sama Trump. Jadi ini aberration, ini keanehan yang muncul. Tetapi mereka sekarang berusaha mengoreksi, dan saya kira Biden akan mengoreksi, dan itu yang membuktikan bahwa demokrasinya bagus, mengoreksi kesalahan yang ada. Trump salah dan dikoreksi. Dan saya percaya Biden bisa merumuskan kembali bagaimana Amerika positioning itself. Jadi posisi baru Amerika dalam, ini kan Farid Zakaria menulis, sebenarnya Amerika tidak makin miskin, no. Tetap aja dalam 10-20 tahun dia meningkat, tapi nggak terlalu. Yang terjadi adalah the rest itu meningkat pesat. Ya, the rest itu ya negara-negara lain di luar Amerika. Nah, Amerika harus belajar dengan kenyataan baru itu, harus membangun hubungan saling menguntungkan. Dan kalau dengan Trump yang berbahaya adalah karena dia bisa membuat arah dunia yang mestinya bagus, sama-sama membantu dan sama-sama berkembang, menjadi kacau balau. Nggak ada sistem sama sekali, nggak ada pola sama sekali. Pokoknya dia Trump. Nah, masa itu saya kira sudah lewat. Masa itu sudah lewat. Pada saat kepemimpinan Trump kan banyak katanya pengusaha-pengusaha Amerika diuntungkan dengan sifat yang proteksionis.
ekonomi yang proteksionis sehingga produk-produk Cina yang diisukan ada dumping kayak gitu nggak bisa masuk karena ada bea masuk. Nah ini ketika Biden memimpin lagi, kan ada kemungkinan produk-produk yang tadinya ada bea masuk kemudian diturunkan, kan akan berbahaya buat dalam negeri Amerika. Sebenarnya kalau proteksionisme itu kan menguntungkan sebagian kecil lah, yang misalnya kalau dia naikin tarif untuk besi ya pengusaha besi, tapi kan secara umum kan ekonominya tidak beruntung, malah rugi kan dengan itu gitu. Dan umumnya tarif di Amerika kan kurang lebih 5% lah. Ini naik sedikit tapi nggak terlalu penting, dengan gampang si Biden pemerintahan baru turunkan lagi, dan itu tidak akan ada resistensi dari dan biasanya kelompok-kelompok kecil pengusaha yang mau dilindungi itu bukan hanya ada di zaman Trump. Di setiap zaman itu selalu ada, di Indonesia juga, di Jepang apalagi. Pengusaha-pengusaha untuk jenis usaha tertentu selalu pengen diproteksi, tapi kan dia bukan menjadi arus dominan. Kalau pada Trump kemarin sebenarnya dia tidak menjadi arus dominan. Yang terjadilah retorikanya dominan. Kan tidak ada perubahan radikal dalam kebijakan ekonomi internasional Amerika, peningkatan tarif. Ronald Reagan juga meningkatkan tarif kan dalam skala kecil, tapi kan sebagai bargaining position kepada pemilih domestiknya, tapi tidak pernah menjadi dominan. Nah, Trump juga begitu. Yang dominan ini retorikanya aja yang merusak, dan juga langkah-langkah ngomongnya itu loh, yang merusak ini kan. Trump ini ngomongnya yang nggak jelas. Tweetnya itu. Tweetnya, ngomongnya, kebijakannya Trump itu tidak seradikal omongannya. Ini yang orang nggak sadari. Ya. Nah ini kita sekalian bisa langsung beralih ke tema yang ketiga ini, Indonesia. Dampaknya terhadap Indonesia. Ya. Jadi dengan adanya peralihan dari Trump ke Biden, itu kira-kira Indonesia diuntungkan atau enggak? Apa kira-kira dampaknya bagi Indonesia? Kalau secara tradisi kebijakan, waktu kita masih otoriter, waktu belum demokratisasi zaman Pak Harto, biasanya kalau Partai Republikan itu kita lebih diuntungkan karena mereka tidak terlalu didominasi oleh sayap hak asasi, isu-isu human rights dalam kebijakan luar negeri, lebih ke isu-isu perdagangan itu. Tapi setelah kita demokratis, perbedaan itu jadi hilang. Jadi karena itu, walaupun biasanya kalau Republikan yang berkuasa kita lebih diuntungkan, tetapi sekarang antara Republikan dan Demokrat itu nggak terlalu jauh perbedaan. Nah, memang ada sedikit keuntungan kemarin waktu Trump naikkan tarif barang-barang impor dari Cina. Ada untungnya buat kita. Sebagian pengusaha-pengusaha di Cina, baik investor asing yang ada di Cina maupun pengusaha Cina, melihat kemungkinan, kalau gitu kita produksi di Batam aja, kalau gitu kita produksi di Jawa Tengah aja, supaya kalau kita kirim ke Amerika nggak kena tarif Cina. Jadi barang Cina diproduksi di sini, dikirim ke Amerika, tarifnya tarif Indonesia yang tidak dihajar oleh Trump. Jadi, tapi itu kecil pengaruhnya, dan barangkali nggak sehat juga bagi Indonesia untuk memanfaatkan celah-celah kecil kayak gitu untuk melihat pembangunan ekonomi kita ke depan. Jadi bagi saya pengaruh bergantinya pemerintahan ini secara fundamental kan tidak ada. Ya bagus, hubungan kita dengan Amerika kan bagus, tetapi Biden sebagai presiden yang normal, saya kira memberi kita ruang gerak yang lebih luas lah untuk terutama misalnya kan kemarin soal Trans-Pacific Partnership, kita kan juga agak ragu ikut apa nggak ikut kan. Semula Amerika Obama salah satu pelopornya, tapi Trump batalin. Nah, kalau itu misalnya diubah oleh Biden menghidupkan kembali semangat partnership Asia Pasifik atau apa gitu, nah itu bagus sekali bagi Indonesia. Karena bagi saya semakin kelompok-kelompok seperti APEC dulu atau Trans-Pacific Partnership ini bisa dijadikan, dan Amerika ikut, Cina ikut, Indonesia ikut, Jepang ikut, itu bagus bagi semua, termasuk bagi Indonesia. Nah itu poin yang paling penting sebenarnya.
dengan berubahnya kepemimpinan di Washington. Jadi Biden mudah-mudahan mau kembali menjadi pimpinan hubungan-hubungan multilateral yang produktif. Jadi kita nggak lagi nyari-nyari sendiri gitu. Jadi hubungan bilateral dengan ini, dengan itu, tapi sebuah lembaga multilateral yang menjadi kerangka bagi peningkatan ekspor kita, bagi peningkatan perdagangan kita dengan negara-negara yang memang penting di kawasan. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Nah dengan kondisi katakanlah perubahan ini, apakah misalnya peta politik dunia kayak konflik di Timur Tengah yang juga pasti berdampak ke kita kan, karena itu berkenaan dengan semangat keagamaan dan lain-lain, itu biasanya ada perubahan nggak Mas Celi, dipimpin oleh Demokrat maupun oleh Republik? Kalau konflik Timur Tengah itu sudah hampir lebih setengah abad, itu sudah sekian puluh presiden Amerika dan dunia gitu, itu susah karena konflik Timur Tengah panjang kan. Agak terlalu sumir untuk Amerika dalam soal Timur Tengah, punya sikap yang sama siapapun presidennya kurang lebih ya, dan kita sudah tahulah seperti apa, dan itu tidak akan banyak ya, mungkin tekanan-tekanannya akan berubah, bahkan yang saya dengar dari beberapa kawan diplomat Amerika gitu, khusus untuk yang Israel, Palestina, Arab Saudi, ini ya jangan berharap bahwa semua konflik-konflik itu bisa selesai dalam jangka pendek, ya, atau bisa selesai karena adanya inisiatif baru Presiden Amerika. Ini yang menentukan selesainya konflik di Timur Tengah itu ya, most of the time adalah saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah. Siapapun dia, apapun kelompoknya, apapun agamanya, selama mereka tidak berhasil membangun basis bersama untuk hidup berdampingan secara damai, secara produktif, orang lain di luar ini boleh ngomong apa, boleh apa, tapi basis konfliknya akan hilang, nggak akan hilang. Jadi mungkin yang lebih spesifik soal kemarin kan Trump punya inisiatif menjadi broker hubungan antara Israel dengan beberapa negara Arab ya, yang seakan-akan kayak mengabaikan otoritas Palestina. Jadi itu kan langkah yang saya nggak tahu bagaimana menafsirkannya, tapi banyak orang melihatnya itu sebagai terobosan Trump untuk mempercepat hubungan bilateral atau multilateral di Timur Tengah yang peaceful coexistence gitu. Meskipun saya nggak tahu seberapa mendalam perdamaian yang diniatkan oleh Trump. Nah, ini apakah akan dilanjutkan atau enggak oleh Biden yang tentu punya kebijakan sendiri kan tentang Timur Tengah. Nah itu pasti, kita nggak tahu. Pasti. Dan ya itu oke lah, langkah-langkah diplomatik ya yang dilakukan oleh, dalam hal ini kan mantunya Trump yang jadi pelopor itu. Jadi Jared Kushner, suaminya Ivanka itu. Tapi bagi saya, in the end of the day, konflik Timur Tengah tidak bisa diselesaikan secara diplomatis. Solusinya bukan kiri kanan langkah-langkah diplomasi, breakthrough diplomasi. Breakthrough-nya harus pada tingkat sosial. Jadi pada tingkat masyarakat dan pimpinan masyarakat sendiri dengan sistem politik dan sistem sosial mereka. Di situ apapun diplomasi yang dilakukan oleh Amerika, oleh Prancis, oleh kita, tidak akan menyelesaikan masalah sejauh problem sosiologisnya, problem politik real di lapangan itu nggak selesai. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah ini sebelum kita udah cukup panjang kita ngobrol ya. Sebelum kita mengakhiri, Mas Eko, ini kita dari tadi kan ngomong tentang kepemimpinan baru Amerika itu selalu Biden terus yang kita sebut. Kita belum membicarakan soal wapresnya ini, Kamala Harris. Yang banyak orang bilang justru Biden ini kayak akan memberikan tongkat estafetnya kepada Kamala Harris. Jadi dia akan menjadi pemimpin masa depan yang kansnya besar banget untuk menjadi presiden yang akan datang. Gimana Cel melihat Kamala Harris? Ini antitesis betul dari Trump juga kan? Maksudnya Trump yang dianggap rasis tiba-tiba ini Biden tampil dengan wapres yang Jamaika dan Asian American.
India Itu ya kan makanya. sejarah ya kan, Trump datang tiba-tiba mengejutkan orang, sejarah berputar gitu cepat. Nah, mungkin aja ini Kamala Harris juga hadiah dari sejarah buat masyarakat Amerika, dapat pemimpin yang bagus yang Biden kan 78 tahun. Jadi 4 tahun lagi dia 82. Mungkin sekali habis ini dia bilang, jadi dia semacam interregnum kayak Presiden Ford setelah Nixon kan. Interregnum gitu, kemudian Kamala bisa tumbuh dalam kekuasaan 4 tahun ini, belajar banyak, melatih dirinya dan bergaul dengan semua lapisan termasuk kaum Republikan sehingga dia muncul sebagai pemimpin Amerika masa depan yang luar biasa. Bisa aja. Tetapi disitulah yang menarik 4 tahun lagi kan, karena Ivanka Trump kan juga pinter dan tidak segila bapaknya lah. Jadi kita bisa lihat nih Kamala Harris di satu pihak ya, mungkin kita nggak tahu, mudah-mudahan Trump jangan maju lagi kan ya, udahlah kartu lama gitu. Mungkin Ivanka Trump. Jadi masyarakat Amerika antusias lagi tuh, mungkin yang milih 75% bukan 70% kayak sekarang tuh. Ya kan? Itu bukan pertarungan ulangan, tetapi mungkin Amerika baru yang kita nggak tahu seperti apa berkembangnya. Tapi disitulah sejarah tidak berhenti di sini kan. Artinya ini sebuah bab baru yang mungkin melahirkan bab-bab yang lebih seru dan lebih menarik lagi gitu. Yang menarik kalau usianya Biden 78, kemarin juga Mahathir Muhammad terpilih di usia 90, itu artinya demokrasi masih tetap memberikan ruang pada senior-senior untuk terus. Bahkan di Indonesia juga kan? Iya kan, Indonesia, artinya besok di Indonesia Pak Ma'ruf Amin juga kan 70 berapa itu? 79. 76. Demokrasi untuk orang-orang tua. Ya kita ya kan, ada orang umurnya tua tapi semangatnya muda. Ada orang semangatnya umurnya masih muda tapi semangatnya tua. Nah, ini Churchill dulu waktu jadi Prime Minister Inggris kan dia 2 kali kan. Iya, yang kedua. Karena mungkin waktu masih 50-an, setelah yang kedua itu mungkin sudah 60-an. Udah hampir 70 barangkali ya. Memang Obama kan muda, 40-an tahun jadi presiden. Kennedy 40-an tahun jadi presiden. Jadi Jokowi juga. Jokowi jadi presiden berapa? 51 ya? 49 ya? 49 tahun ya? 48 ya? Ya, oke. Dari waktu ke waktu kan ada yang tua, ada yang muda. Lihat lah. Mas Eli, ini pertanyaan terakhir, Mas. Kemarin ini kasus COVID ini, atau katakan lagi nih, ada asumsi di seluruh dunia ini negara-negara yang cenderung otoritarian, ekonominya jauh lebih stabil ketimbang negara-negara yang cenderung, misalnya orang melihat China, kayak kemarin bagaimana efektifnya Vietnam menangani COVID dan lain-lain. Nah, ini jadi salah satu tantangan bagi demokrasi, sementara negara-negara demokrasi sering terganggu atau katakanlah politiknya sering gunjang-ganjing sehingga ekonominya jadi ini. Nah, Mas Eli ngelihatnya gimana nih sebagai tantangan demokrasi? Saya nggak tahu ya, saya nggak ngerti apakah Cina itu karena dia otoriter maka dia bisa, kan kita nggak tahu. Vietnam juga begitu, jangan-jangan karena asal kelelawar pembawa virusnya itu kan dari perbatasan Cina Vietnam. Jadi sebenarnya 10 tahun 20 tahun lalu mereka sudah kena coronavirus, tapi bukan SARS-CoV-2 tapi SARS-CoV-1 atau apa gitu yang kemudian berevolusi, dan mereka nggak tahu lah. Tapi intinya kalau Amerika begini, pendukung Trump itu dalam soal COVID itu kaum Republikan lah terutama melihat, karena mereka pengusaha kecil, orang independen di kota kecil. Mereka utamanya bukan pekerja kantoran, mereka melihat bahwa memang kita harus atasi COVID, tetapi jangan hancurkan pekerjaan, jangan hancurkan usaha. Bahkan karena tidak tahu apakah metode yang tepat lockdown atau bukan, tetap yang penting adalah usaha ini jangan sampai berhenti, ekonomi jangan berhenti. Di pihak lain, orang seperti Biden dan Partai Demokrat itu melihat agak berbeda. Kesehatan dulu nggak mungkin. Ini kan dua cara pandang yang sebenarnya bagus untuk diuji dan diperdebatkan. Sayangnya untuk pandangan yang menganggap bahwa ekonomi itu yang harus diutamakan sekarang, itu juru bicaranya adalah Trump yang agak tahu. Sayang itu. Pendapatnya sendiri adalah pendapat yang bagus.
bahwa kalau metode lockdown apa tidak, ternyata memang juga tidak bisa menghentikan penyebaran virus. Kenapa kita harus mengorbankan ekonomi? Kita harus bisa bekerja sambil bercoba bertahan dalam hidup. Nah, ini kan pendapat yang bagus, dan para ilmuwan terbagi dua kan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sayangnya pendapat ini jubirnya di Amerika namanya Donald Trump. Kayak gitu. Jadi kayak ngawur gitu. Pendapatnya sendiri tidak ngawur. Nah, kalau soal demokrasi kan bukan demokrasinya yang bisa mengatasi virus apa tidak, tapi efektivitas pemerintahannya. Tapi saya juga nggak yakin bahwa pemerintahannya efektif bisa mengatasi virus. Apakah ada hubungan? Karena pemerintahan yang paling efektif di Eropa misalnya adalah Jerman Barat. Germany. Tetapi Germany pun setelah lockdown juga ada yang kedua. Dan variasi antara pemerintahan yang keras dalam soal virus, ya, dan yang tidak terlalu keras dalam soal virus sama-sama demokrasi, tidak menunjukkan hasil yang secara signifikan berbeda jauh. Jadi saya nggak ngerti apakah demokrasi punya kelemahan atau pemerintahan demokratis punya kelemahan dalam mengatasi wabah seperti pandemi. Saya nggak ngerti. Cina bisa mengatasi itu dengan cepat dan kemudian terkontrol. Itu apa yang terjadi? Saya nggak ngerti. Kok bisa? Jangan-jangan karena mereka sudah lama kena exposure pada virus, cuma baru ketahuan secara massal sekarang, sehingga mutasi ataupun daya tahan mereka jauh lebih cepat untuk mungkin saya nggak tahu. Mungkin kalau di Amerika dengan adanya korban yang begitu besar ya, karena faktor Trump yang ngaco tadi, Biden kan akan mengambil sikap yang drastis berbeda ya, kaitannya dengan COVID, dengan pandemi. Ya, tapi kalau dia terlalu drastis sekarang, misalnya lockdown, gaya Andrew Cuomo di New York, itu masyarakatnya kan nggak bisa dipaksa. Kalau orang, jadi dan Amerika kan sistemnya federal, nggak bisa pemerintah pusat maksa-maksa begitu aja di berbagai daerah kan. Sehingga barangkali itu yang dibilang tadi, oh dalam demokrasi nggak bisa loh, kayak pemerintah Cina tiba-tiba loh, saya enak aja 3 bulan nggak boleh keluar rumah gitu. Ya awal-awal pada saat orang ketakutan iya, tapi sekarang kan nggak semua orang ketakutan karena menganggap bahwa resikonya terlalu kecil untuk membuat kita semua nutup diri seperti ini gitu. Kematiannya kan 0,01 apa 0,05%. Kenapa kita harus takut? Lebih bahaya naik motor di jalan raya ketimbang kena mati karena virus kan. Jadi orang kan setelah 8 bulan kan sudah mulai melihat bagaimana COVID sebagai faktor risiko, dan di masyarakat yang kayak Amerika yang begitu besar, beragam dan federal, nggak gampang Biden bilang lockdown. Yang dia bisa adalah membantu dengan pendanaan, membantu pemerintahan di negara bagian, mengirimkan peralatan, mengirimkan uang, dana-dana pengangguran, dana bantuan sosial. Itu pemerintah pusat federal itu bisa lakukan. Masalah ada lagi? Oke, sudah, saya kira ini sudah cukup komprehensif kita membahas. Bayangin tentang demokrasi di Amerika, tentang bagaimana dampaknya pada dunia dan dampaknya kepada Indonesia. Mungkin Kelly bisa memberikan ini kali, kalau mau ada hal yang ingin disampaikan. Closing statement atau simpulan terhadap fenomena Biden Pilpres dan Amerika Harris ini. Ya, artinya kalau saya sih pengen mengulang sekali lagi bahwa di setiap masyarakat dari waktu ke waktu selalu akan muncul pemimpin yang bagus dan sebaliknya, akan muncul pemimpin yang tidak bagus dan ngawur. Dan situasi di masyarakat dimanapun kadang-kadang terpolarisasi, adanya isu yang tiba-tiba yang membuat orang bertengkar, kadang-kadang masyarakat itu damai. Nah, demokrasi yang matang seperti Amerika tidak bisa menghindari sama sekali munculnya pemerintahan yang jelek atau pemimpin yang jelek. Tidak bisa menghindari sama sekali adanya situasi yang membuat mereka begitu berdebat secara tajam, terpolarisasi. Tapi bagusnya adalah bahwa jika itu terjadi, mereka bisa menyelesaikannya secara damai dan terlembaga. Nah, sebagai demokrasi yang masih muda, itu pelajaran buat kita. Kan kemarin kita Pilpres juga orang bilang polarisasi tajam segala macam. Nah, bagus kita bisa menyelesaikan secara damai ya, walaupun ada keributan-keributan sedikit, tapi damai. Nah,
itu treasure, itu buat Amerika dan buat kita dan buat banyak orang yang masih belum percaya pada demokrasi, masih pengen pemerintahan tangan besi, yaitu pelajaran bahwa demokrasi menyelesaikan persoalan betapapun tajamnya bisa secara beradab, secara dingin, secara damai. Terima kasih. Yang saya suka dari Dr. Rizal Malarangeng itu adalah optimismenya. Itu luar biasa pandangannya yang selalu optimistis. Jadi kalau kita melihat kenyataan yang tadinya buram, kelihatannya kacau gitu. Jadi kinclong ya. Iya, jadi pede lagi gitu loh. Confident lagi terhadap demokrasi, terhadap Amerika gitu. Oke, Mas Eko, kita mungkin perlu, kan ini acara seruput kopi ya. Oh ya, kita ngopi bareng-bareng dulu. Oke, mantap. Thank you. Makasih ya. Menarik diskusi kita sama Dr. Rizal Malarangeng bicara melihat peta politik atau katakanlah pasca pemilu di Amerika, dampaknya bagi Amerika terhadap dunia maupun terhadap kita. Satu hal yang paling penting bahwa demokrasi itu adalah sebuah sistem yang mungkin mampu mengkoreksi dirinya sendiri sehingga peluang-peluang orang atau katakanlah sistem untuk keluar terlalu jauh itu bisa dihindari dengan terus-menerus menegakkan, dan kita percaya pada demokrasi. Dan Indonesia sebagai negara demokrasi yang masih muda relatif juga sudah melalui kondisi-kondisi kayak pemilu kemarin, dan alhamdulillah ternyata kita bisa berjalan normal sampai saat ini. Kita pasti akan ketemu pada diskusi-diskusi selanjutnya di acara Seruput Kopi. Saya dan Ahmad Sahal mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat Mas Rizal Malarangeng. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sukses semuanya. Terima kasih, Cel. Jaga kesehatan.